Perkenalkan, nama saya Regina Francina Pnialia Longdong dengan NIM 20061104 126 angkatan 2020 kelas C3. Perkenalkan, nama saya Evangelista Marcela Hetiani Mancoro dengan NIM 2106 1104 0109. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Irvania Arungan dengan NIM 210611040117. Pertama, kita akan membahas apa sih pengertian materialitas audit. Materialitas merupakan dasar penerapan dasar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. SA Seksi 312 Risiko Audit dan Materialitas Audit. Dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam yang pertama, perencanaan audit, yang kedua, penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saja informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atau suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi itu karena adanya penghilangan atau salah saja itu. Hal itu mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Contohnya, jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Maka auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja lebih rendah bagi perusahaan yang berada dalam situasi bangkrut bila dibandingkan dengan suatu perusahaan yang memiliki current ratio. Di sini timbul pertanyaan bahwa mengapa konsep materialitas penting dalam audit atas laporan keuangan. Nah, karena dalam laporan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan atau garansi bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditor adalah akurat. Hal ini karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini. Yang pertama, bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor, yaitu yang pertama, konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Yang kedua, konsep risiko audit menunjukkan tingkat risiko kegagalan audit untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Pertimbangan awal tentang materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya yang disebut materialitas perencanaan. Tingkat materialitas ini bisa berbanding terbalik dengan jumlah bukti yang harus dikumpulkan. Tingkat materialitas ini mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit. Karena, pertama, keadaan yang melingkupi berubah. Kedua, informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Ada dua faktor yang mempengaruhi besar materialitas, yaitu faktor kuantitatif dan kualitatif. Faktor kuantitatif adalah perhitungan materialitas melalui jumlah penjualan bersih, laba kotor, total aset, atau laba bersih sebelum pajak. Sedangkan faktor kualitatif adalah perhitungan materialitas dengan membuat pertimbangan profesional auditor yang mana dipengaruhi oleh persepsi auditor. Jumlah materialitas untuk setiap perusahaan dapat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh beragam karakteristik masing-masing perusahaan. Contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor adalah pertama, hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan, kemudian juga total aktiva dan ekuitas pemegang saham dalam neraca. Sedangkan pada faktor kualitatif seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum dan kecurangan,
serta syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Kemudian juga adanya gangguan dalam tren laba dan sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Sebagai contoh, auditor memutuskan kombinasi salah saji berjumlah 8% dari laba bersih sebelum pajak dipandang material untuk laporan laba rugi, dengan memperhatikan faktor kualitatif dalam salah saji tersebut. Oleh karena itu, jika kombinasi salah saji kurang dari 3%, auditor akan memandang sebagai salah saji yang tidak material dengan memperhatikan faktor kualitatif dalam salah saji tersebut. Salah saji berada di antara 3% dan 8%, memerlukan pertimbangan auditor untuk memutuskan materialitasnya. Jika misalnya laba bersih sebelum pajak yang dipakai sebagai jumlah kunci berjumlah 100 juta, maka batas materialitas atau materiality border untuk laporan laba rugi berada dalam kisaran 3 juta sampai dengan 8 juta. Yang mana batas bawah itu dihitung dari 3% dari 100 juta dan batas atas dihitung dari 8% dari 100 juta. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada 2 tingkat, yaitu laporan keuangan karena pendapat auditor atau laporan sebagai keseluruhan. Dan kedua, tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Auditor menggunakan 2 cara dalam menerapkan materialitas, yaitu yang pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dengan membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit, contoh panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik. Yang pertama, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. 2. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari total aktiva. Dan yang ketiga, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari total pasiva. Berikutnya, materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo akun material. Selanjutnya, alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Dalam melakukan alokasi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasi akun tersebut. Dan yang terakhir, hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan atau hubungan terbalik.